Ho, ho, ho. Shalom, apa kabar semuanya? Ho, ho, ho. Pasti dalam keadaan sukacita ya, dan senantiasa diberkati Tuhan. Anak-anak, hari ini adalah bulan Desember. Pastinya kita bersukacita ya. Karena apa? Karena kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Ho, ho, ho. Halo. Halo. Halo semuanya. Puji nama Tuhan. Sukacita semua, semangat diberkati oleh Tuhan. Hari ini Pak Santa, kenapa kita sukacita? Pastinya karena kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Betul sekali. Meskipun hari ini kita merayakan Natal di rumah masing-masing, tetapi kita harus terus bersukacita. Ya, perayaan Natal SD Kristen Widya Wacana 10 Kartasura dengan tema Immanuel. Santa, kita punya pasukan Kristus. Betul, Mari betul, kita betul. panggil pasukan Kristus. Mari kita memuji nama Tuhan. Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, Dia bangkit bagi kita semuanya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Tuhan yang sangat baik, Tuhan memberikan kehidupan yang kekal bagi kita semua. Dia lahir untuk kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia.
glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, hai serukan, hai bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hai bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hai bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari kita akan datang di dalam Tuhan. Kita sikap berdoa, kita lipat tangan, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang sungguh baik, Engkau telah memberkati kami, sehingga pada saat ini ya Bapa, kami dapat merayakan kelahiran-Mu. Kami dapat merayakan sukacita yang dari surga, sehingga kami mendapatkan kekuatan, penyertaan yang daripada-Mu. Bapa di surga, kami menyerahkan perayaan Natal ini, dari awal pertengahan sampai akhir, kuasa Tuhan yang melingkupi, sehingga kami dapat merasakan setiap kebaikan Tuhan, ketika saat ini kami merayakan di rumah masing-masing, tetapi kami bersyukur hanya kepada Tuhan, karena Tuhan yang selalu menyertai, karena Tuhan yang selalu melindungi, sehingga kekuatan, kesehatan Engkau berikan ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan setiap doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shalom anak-anak, seluruh guru-guru dan juga orang tua dari murid-murid SD Widya Wacana Kartasura. Apa kabar anak-anak, para guru dan juga semua orang tua? Hari ini sudah tiba di hari Natal. Wah, luar biasa sekali. Pasti Natal tahun ini sangat berbeda dengan Natal-Natal tahun-tahun yang kemarin. Tetapi meskipun demikian, kita percaya meskipun berbeda, ada sesuatu yang tetap punya makna yang luar biasa. Tuhan ingin mengatakan kepada kita semua tentang bagaimana kita mengalami arti Immanuel, Allah beserta dengan kita. Mari anak-anak, guru-guru dan juga seluruh orang tua murid SDWW Kartasura, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Anak-anak, lipat tangan, tutup mata ya. Kita berdoa, Bu Kesya akan memimpin. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah terbukti menjadi Allah yang hidup dan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang akan selalu bersama dengan kami dalam suka dan duka. Hari ini, di hari raya Natal ini, izinkanlah kami untuk kembali mengalami, merenungkan dan menghayati apa arti Immanuel itu dalam kehidupan kami. Kami anak-anak Tuhan mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami para guru mau merenungkan dan juga bersama dengan seluruh orang tua murid dari anak-anak yang kami kasihi pun mau belajar duduk di bawah kaki salib-Mu untuk mendengar apa yang ingin Tuhan sampaikan, isi hati-Mu. Demi Kristus Yesus. Amin. Anak-anak, seluruh guru dan juga orang tua murid di rumah, hari ini kita akan bersama-sama membaca dan membuka Alkitab kita. Yang di rumah silakan buka ya. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai 25. Tapi Bu Kesya akan membaca ayat nats kita yang terambil dari Matius 1 ayat 20 sampai 23. Bu Kesya bacakan bagi anak-anak, Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Anak-anak yang terkasih, Bapak Ibu guru dan juga seluruh orang tua murid di rumah yang merayakan Natal hari ini, tahu nggak Bu Kesya itu pernah mengalami satu kejadian yang kalau diingat-ingat lagi itu rasanya kayak kalau bukan pertolongan tangan Tuhan, udah Bu Kesya pasti malu banget waktu itu. Apa sih kejadian itu? Kejadian itu ada di di suatu pagi, waktu itu Bu Kesya lagi makan sarapan sendirian nih. Cepet-cepet gitu ya, mau pelayanan, siangnya mampir dulu mau makan sebentar. Nah, Bu Kesya lagi makan, enak-enak, udah mau bayar kan? Bu Kesya rogoh tas Bu Kesya, lalu Bu Kesya lihat bahwa Bu Kesya tidak membawa dompet. Uang sepeser pun gak ada di tas Bu Kesya. Yang Bu Kesya bawa hanya Alkitab, beberapa buku, hand sanitizer, masker, dan juga HP. Di HP juga nggak punya m-banking, nggak bisa transfer ke si penjual makanannya. Bu Kesya pada waktu itu, padahal makanannya udah habis loh anak-anak dan Bapak Ibu guru sekalian dan juga para orang tua murid, udah habis. Gimana caranya bisa pergi dari rumah makan itu kalau Bu Kesya nggak bayar? Malu pikir Bu Kesya, begitu ya, Bu Kesya pikirnya begitu. Lalu Bu Kesya berdoa dalam hati, Tuhan gimana ya, lalu lihat HP. Oh ternyata ada teman Bu Kesya yang ternyata rumahnya deket. Akhirnya mau gak mau ya dengan
hati yang deg-degan, takutnya temannya Bu Kesha ini nggak ada di rumah atau lagi pergi jauh begitu ya, sambil berdoa, Tuhan tolong ini gimana, aku nggak punya uang buat bayar. Bukan nggak punya uang, tapi nggak bawa uang, nggak bawa dompet. Nah teman-teman, bagaimana itu ya? Akhirnya Bu Kesha telepon, tolong dong datang ke tempat ini. Loh kenapa? Dompetku ketinggalan lah, aku habis makan, aku mau bayar pakai apa gitu ya. Oke. Lalu dia dia datang gitu ya. Singkat cerita, lalu dia pergi dan Bu Kesha bisa membayar gitu ya. Setelah besoknya Bu Kesha tetap ganti uang temannya Bu Kesha itu. Tapi Bu Kesha belajar dari kejadian yang mungkin buat anak-anak, buat teman-teman, buat Bapak Ibu sederhana ya. Tapi buat saya pribadi itu adalah salah satu bentuk pertolongan tangan Tuhan. Itu adalah salah satu bentuk bahwa dalam kesulitan, dalam ancaman karena takut malu gitu diomongin orang, kok nggak bayar habis makan, itu Tuhan betul-betul menolong, Tuhan betul-betul menyertai. Nah, anak-anak dan juga Bapak Ibu guru serta seluruh orang tua murid, apa yang kita baca dalam firman Tuhan hari ini adalah juga salah satu pengalaman pribadi dari Yusuf yang pada waktu itu berada di saat yang genting, di saat yang sangat membuat dia tuh sampai betul-betul berpikir bergumul luar biasa karena dia ingin menceraikan Maria, memutuskan hubungannya dengan Maria, bukan karena mereka berantem, bukan karena Maria tidak baik, bukan. Tapi pada waktu itu Yusuf tahu bahwa Maria sudah mengandung dan pada waktu itu Yusuf adalah laki-laki yang baik. Dia belum menikah secara tinggal di satu rumah. Dia tidak ingin mempermalukan Maria dan dia juga tidak ingin melanggar perintah agama. Dia berpikir dan baru punya keinginan bahwa kayaknya perempuan yang kucintai ini aku harus berpisah dengannya karena keadaan. Saat-saat yang genting, saat-saat yang penting, saat-saat yang berbahaya pada waktu itu loh teman-teman dan anak-anak dan seluruh guru-guru dan juga para orang tua murid. Tidak mudah menjadi Yusuf. Tetapi pada waktu dia tidur, malaikat Tuhan mendatanginya dalam mimpi dan berkata, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Mengapa? Karena yang dikandung oleh Maria adalah dari Roh Kudus. Dan anak itu akan menjadi anak laki-laki yang membawa keselamatan, pertolongan, dan menjadi juru selamat bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Yang menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Namanya adalah Immanuel, Allah beserta kita. Setelah itu Yusuf bangun dan dia dengan yakin, tidak ragu-ragu lagi, sudah mengalami pengalaman yang nyata bahwa dalam saat yang genting Allah membuktikan pertolongannya. Akhirnya Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Anak-anak, Bapak Ibu guru, dan juga seluruh orang tua murid. Bagaimana dengan pengalaman kita? Bagaimana dengan pengalaman anak-anak? Coba Bu Kesha ingetin. Dulu waktu awal-awal pandemi, bulan-bulan Februari atau Maret begitu ya, ketika belajar di rumah, lalu sampai di bulan Juni dan Juli, pasti bosen, ya nggak anak-anak? Guru-guru juga pasti capek dan kangen, apalagi orang tua. Harus jadi guru, jadi ibu, jadi ayah, jadi yang bekerja begitu ya. Banyak sekali pikiran, bosen, capek, lelah, bertanya pada Tuhan kenapa dan kapan pandemi ini berakhir. Tapi kalian semua anak-anak, guru-guru dan juga orang tua murid sudah tiba di hari Natal. Kalian sudah bertahan selama kurang lebih 6 bulan sejak pandemi awal yang berat sampai dengan hari ini. Itu juga adalah bukti nyata bahwa Allah menyertai Bu Kesha dan menyertai anak-anak, seluruh Bapak Ibu yang di rumah, baik para guru dan juga para orang tua murid. Seberat apapun kalian telah membuktikan bahwa Allah menyertai kita dengan bukti kita bisa bertahan dan merayakan Natal meskipun berbeda, tapi tetap kita bisa merayakan dan menghayati Natal. Bu Kesha tidak mengatakan bahwa ketika Allah menyertai kita, maka seluruh masalah dan tantangan hidup kita akan selesai. Coba anak-anak Bu Kesha tanya, Allah menyertai kita? Ya betul Bu Kesha. Oh kalau gitu aku gak usah belajar Bu Kesha. Bukan.
kita tetap harus belajar. Belajar itu nggak mudah, begitu pula dengan guru-guru. Oh ya Bu Kesha, Allah menyertai kita. Bukan berarti mengajar itu tidak sulit. Oh ya Bu Kesha, Allah menyertai kita. Bukan berarti menjadi orang tua itu juga pada akhirnya akan jauh lebih mudah. Ketika kita nggak tahu kapan pandemi ini berakhir. Tapi ingat bahwa masa-masa yang berat sudah kita lalui dan mungkin meskipun akan kita lalui ke depan, Allah tetap menyertai kita. Dia adalah Immanuel yang mungkin tidak menghapus seluruh masalah dan tantangan hidup kita. Tapi keberadaannya bukti bahwa ia menjadi manusia untuk kita semua. Menjadi juru selamat adalah ia yang memberi kita kekuatan dan menolong kita di saat-saat genting, penting dalam kehidupan kita. Percayalah, Immanuel, Allah menyertaimu, Allah menyertaiku. Selamat Natal anak-anakku yang kekasih, guru-guru yang hebat, dan para orang tua yang penuh dengan perjuangan. Allah menyertai kalian semua. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Bapakku datang kepadamu untuk menyembahmu, untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Engkaulah yang menjadi kekuatan, Engkau yang menjadi sumber pengharapan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang menyembahmu, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan,
Bapak Ibu orang tua murid, dan juga para siswa SD Kristen Widya Wacana 10 Kartasura. Kita bersyukur bahwa hari ini kita bisa memperingati Natal tahun 2020. Namun demikian, kita sangat prihatin karena Natal tahun ini terpaksa dirayakan di tengah suasana pandemi COVID-19. Dan terpaksa peringatan Natal saat ini dilakukan secara virtual. Anak-anak SD Kristen Widya Wacana 10 Kartasura tidak perlu berkecil hati. Allah kita Allah yang luar biasa. Allah kita Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Maka kita tidak perlu takut. Kita yakini bahwa Tuhan kita yang luar biasa akan memberi kekuatan kepada kita untuk melalui masa ini dengan sukacita. Karena Tuhan beserta kita. Immanuel. Akhir kata, tetap semangat, ikuti pesan pemerintah untuk tetap melakukan 3M. Selalu memakai masker, selalu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Mari kita mengakhiri perayaan saat ini dengan kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kehadirat-Mu ya Bapa. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan tetap memberikan waktu kepada kami untuk membangun iman percaya kami melalui perayaan Natal tahun 2020. Walaupun secara virtual Bapa, kami meyakini Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami, sehingga perayaan dan kebaktian saat ini boleh kami hayati dengan penuh iman percaya kepada Tuhan. Jikalau dalam persiapan, kebaktian, perayaan, terselip dosa dan kesalahan kami, mohon ampun ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon penyertaan tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Christmas, we wish you Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you Merry Christmas, we wish you Merry Christmas, we wish you
Kami, SD Kristen Widya Wacana 10 Kartasura, mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan